Sudah nyimak kan bagian yang pertama sampai dengan yang ketiga? Nah, sekarang ini adalah bagian yang terakhir yang juga tidak kalah penting terkait dengan material safety datasheet. Oke, simak ya bagian yang terakhir. Kalau yang belum nyimak bagian yang sebelumnya, coba diputar kembali bagian 1 sampai dengan 3. Tonton sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sobat Edu Damkar, kita kembali ke bagian yang terakhir nih. Ya, setelah menyimak bagian pertama, kedua, dan ketiga, sekarang kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu bagian dari MSDS, Material Safety Datasheet yang ke-13. Yaitu apa isinya? Bagian ke-13 yaitu terkait dengan pembuangan limbah. Jadi kalau bahan tersebut sudah tidak digunakan dan akan dimusnahkan atau dibuang, maka di MSDS diatur bagaimana cara melakukan pembuangan limbahnya, yaitu menyediakan panduan yang aman untuk pembuangan limbahnya. Contoh yang masih akan kita gunakan yaitu terkait dengan Pertamina lubrikan. Nah, seperti apa? Di sini akan dijelaskan terkait dengan deskripsi dari kontainer pembuangan yang cocok, kemudian rekomendasi untuk metode pembuangan yang sesuai, deskripsi terkait dengan properti kimia atau fisik dari bahan kimia yang mungkin terdampak pada proses pembuangan, kemudian tindakan khusus untuk penimbunan atau insenerasi. Nah, contoh ketika kita membuang produk daripada bahan tersebut, contohnya adalah Pertamina lubrikan, maka limbah pelumas bekas tidak boleh dibuang bercampur dengan limbah domestik dan harus dikelola mengacu kepada peraturan pemerintah yang berlaku dengan alternatif pengelolaan limbah, menyerahkan kepada pihak ketiga atau pengelola yang berizin. Nah, ini pun sudah dijelaskan nih. Kalau kita buang oli nggak bisa buang sembarangan. Makanya kalau di bengkel-bengkel kita bisa lihat ditampung olinya, kemudian nanti ada yang ngambil. Nah, yang mengambil itu biasanya adalah pihak ketiga. Entah nanti di recycle atau memang dimusnahkan, kita nggak tahu caranya seperti apa. Tapi yang jelas memang sudah diatur terkait dengan bagaimana membuang limbah tersebut. Oke ya, jadi nggak sembarangan tuh ternyata. MSDS menjelaskan terkait dengan hal tersebut. Jadi sudah ada panduannya tuh, kita tinggal ngikuti saja. Nah, kemudian ini penting nih buat seorang pemadam kebakaran, yaitu bagian ke-14, yaitu informasi transportasi, karena bahan kimia itu akan bergerak dari satu titik ke titik yang lainnya. Bisa jadi ketika bergerak tadi terjadi kecelakaan dan kita adalah bagian daripada orang yang melakukan tanggap darurat. Nah, bagian pada MSDS ini menyediakan panduan untuk klasifikasi informasi untuk pengiriman bahan kimia. Ya, contoh seperti ini. Adanya nomor PBB, kemudian nama pengirim yang sesuai dari nomor PBB, kemudian kelas bahaya transportasi, nomor kelompok kemasan, bahaya lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, contoh di sini tidak diberikan informasi terkait dengan pengangkutan. Ya, contohnya tidak diatur dalam ICAO, IATA ya, IATA 1 maupun IATA 2. Kemudian tidak diatur dalam IMDG. Nah, kemudian tidak dinyatakan dalam USCG compatibility dan seterusnya. Nah, ini bisa jelas kita bisa lihat bagaimana terkait dengan informasi pengangkutan. Nah, sekarang bagian yang ke-15 yaitu informasi regulasi. Bagian ini mencakup dengan regulasi yang berkaitan dengan produk. Regulasi apa yang digunakan? Nah, di sini bisa kita lihat informasi perundang-undangan. Regulasi tersebut bisa saja dari Kementerian Industri, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Lingkungan Hidup, dan badan nasional ataupun badan internasional lainnya. Nah, ini bisa kita lihat informasi perundang-undangan untuk produk ini, yaitu menggunakan undang-undang nomor berapa, yaitu tentang lingkungan, kesehatan, keamanan. Di antaranya adalah Peraturan Menteri Perindustrian nomor 23/IND/per/4/2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian nomor 87/IND/per/9/2009 tentang sistem harmonisasi global klasifikasi dan label pada bahan kimia. Nah, ini ada di sini jelas. Kemudian Peraturan Pemerintah nomor 74 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Kemudian Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 187 tahun 99 tentang pengendalian bahan
kimia berbahaya. Nah, ini jelas diatur. Jadi undang-undang apa, referensinya apa yang digunakan, itu jelas diatur di sana. Nah, kemudian bagian terakhir yaitu informasi lainnya. Pada bagian ini, pembuat MSDS dapat meletakkan tanggal pembuatan MSDS, kemudian juga versi revisi pembuatan MSDS, dan juga perubahan-perubahan yang terjadi dari versi sebelumnya. Nah, ini di bagian 16 nih. Ini juga penting juga, karena apa? Karena di sini akan mencakup terkait dengan informasi lain yang berguna bisa diletakkan pada bagian-bagian tertentu di sini. Nah, ini entah itu revisinya tanggal berapa dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bagian daripada MSDS bagian nomor 16, yaitu bisa kita lihat di sini. Informasi lebih lanjut dalam data lembar data keselamatan ini hanya berlaku untuk material atau produk tersebut di atas, yaitu Transil HD SAE 30. Kemudian tidak berlaku untuk penggunaan dalam proses tertentu yang tidak disarankan atau pencampuran dengan material lainnya. Nah, ini juga dijelaskan di bagian yang 16 ini terkait dengan peraturan apa yang akan digunakan dan lain sebagainya. Oke, jadi cukup panjang pembahasan terkait dengan material safety data sheet atau lembar data keselamatan bahan. Nah, tentunya ini menjadi bahan bacaan kita nih ketika terjadi satu keadaan darurat. Ya mungkin Sobat Edu Damkar yang ya lagi nyantai-nyantai, lagi ngopi-ngopi ya sambil coba lihatlah bahaya di lingkungannya sekitarnya atau apa. Dicari MSDS-nya mudah kok, mudah mendapatkan MSDS. Nah, berikutnya kita akan bahas terkait dengan kode yang sering kita lihat. Ya, itu salah satunya adalah HCM code. Ya, gambar seperti ini nih. Pernah lihat gambar yang seperti ini? Nah, kita bahas ya di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.